Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu tanpa batas buat sedulur sahabat Bang Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Pulau Jawa, di Nusantara, dan bahkan untuk sahabat Bang Wiguna di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu tan kena wah. Dan pada kesempatan kali ini Bang Wiguna hadir untuk panjenengan secara khusus untuk sedikit membocorkan seseorang yang dibangkitkan akan kekuatan spiritual yang tidak disadari bagi seseorang yang dibangkitkan spiritualnya oleh Tuhan. Di masyarakat kita banyak orang yang mempelajari tentang ilmu spiritual dari titik A sampai Z dan tidak menutup kemungkinan banyak yang gagal berujung sampai menjadi orang yang gila atau stres. Namun sebaliknya, jika Tuhan berkehendak, banyak orang di sekitar kita, masyarakat kita yang tidak pernah memperdulikan tentang ilmu untuk menggapai spiritual jauh-jauh dari pikirannya, dari jiwanya, namun tiba-tiba ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengenal ilmu spiritual tingkat tinggi, dan jika Tuhan sudah berkehendak maka tidak ada yang mampu menghalangi. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Wiguna hadir untuk menjelaskan kepanjenengan ciri-ciri seseorang memiliki kemampuan khusus untuk mengenal spiritual ke titik yang cukup tinggi yang tidak pernah dipelajari. Sahabat Bang Wiguna dimanapun berada, ada beberapa ciri-ciri khusus bagi seseorang yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengenal ke titik puncak spiritual. Mari kita ulas satu persatu, karena ada 7 ciri-ciri khusus bagi seseorang yang dibangkitkan spiritualnya. Sahabat Bang Wiguna dimanapun berada, mari kita ulas saja langsung. Adapun ciri-ciri yang pertama adalah jauh-jauh hari dalam kehidupannya, dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah orang yang terpanggil untuk mengenal leluhurnya namun tiba-tiba seseorang tersebut mungkin ada yang setelah jatuh sakit 1 minggu 1 bulan kemudian orang tersebut mengingat tentang leluhurnya atau mungkin orang tersebut sedang bahagianya luar biasa, tidak mengalami kesusahan di dalam hidupnya namun tiba-tiba orang tersebut mencari, mengoreksi tentang siapa dirinya, siapa nasab atau leluhurnya dulu, itu dikorek dan dicari. Ini adalah panggilan jiwa bahwa panjenengan akan mengalami proses tentang untuk menggapai titik spiritual yang bisa dikategorikan ke titik yang cukup tinggi. Kemudian ciri-ciri yang kedua seseorang yang dibangkitkan spiritualnya secara spontan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta yang tidak disadari oleh seseorang yang dibangkitkan dari jiwa spiritualnya untuk bangkit tiba-tiba dalam kegiatan dari pengalaman jauh-jauh hari ini suka tentang keramaian suka plesir suka di tempat keramaian bisa mendatangi tempat dangdutan ciglongan namun secara tiba-tiba orang tersebut yang dipilih oleh Tuhan untuk diberikan sebuah keanugerahan untuk mengenal titik sumber spiritual puncak biasanya ini akan balik arah lebih suka menyendiri tidak mau mengurusi orang lain yang biasanya kepo tiba-tiba secara spontan itu tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya namun lebih menyendiri. Ini adalah proses yang kedua biasanya jika orang yang terpilih untuk mengenal untuk menggapai titik spiritual biasanya akan mengalami proses yang seperti itu. Namun bagi seseorang yang terpilih untuk sampai ke titik spiritual yang spontan yang
diberikan oleh Tuhan ya, kelebihan tersebut banyak yang tidak menyadarinya. Kemudian untuk yang berikutnya ya, ciri-ciri yang ketiga adalah seseorang ya yang dibangkitkan spiritualnya ya, untuk mengenal ke titik spiritual puncak yang cukup tinggi. Biasanya secara tiba-tiba tidak dipikirkan dalam, misalkan kan punya rencana ya, besok tahun ini kesana kesini kesono gitu kan, namun ini tidak ada angin, tidak ada hujan ya. Seseorang yang dibangkitkan ya spiritualnya biasanya itu akan mengalami proses yang ketiga adalah kangen ya, ingin mendatangi kuburannya si mbah-mbah ya, atau nenek ya, atau leluhurnya, ini dikorek, dicari ya, ingin mendoakan di tempat kuburan, padahal jauh-jauh hari ya seseorang ini tidak pernah mengingat akan kuburan ya, jangankan untuk mendatangi kuburan ya, bahkan diisi otaknya adalah ketika mendatangi kuburan maka itu adalah sebuah kesyirikan dan sebagainya ya, memiliki pemikiran hal yang seperti itu ya. Namun secara tiba-tiba ya, orang yang dipilih ya, atau terpilih ya, dibangkitkan spiritualnya untuk menggapai, untuk mengenal titik puncak spiritual, biasanya orang ini akan rasa rindu, kangen, ingin melihat ya leluhurnya di kuburan ya, atau di makam-makam tentunya. Dan bukan hanya berhenti di situ ya, namun selalu penasaran ya, ingin mendatangi makam-makam para wali ya, para pejuang dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri yang ketiga jika seseorang dibangkitkan tentang spiritualnya secara tiba-tiba. Kemudian untuk yang berikutnya ya, seseorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan ya, secara spontan, tidak pernah mempelajari tentang untuk menggapai titik spiritual ya, namun tiba-tiba seseorang ini mengalami proses yang luar biasa ya. Ini adalah ciri-ciri yang istimewa, yaitu seseorang ya yang baik lahir maupun batinnya ini yang akan disambungkan ya ke sumber spiritual yang cukup tinggi, yaitu seseorang yang sedang mengalami kebundetan dalam hidup ya. Biasanya seseorang ya untuk menggapai atau untuk dikenalkan oleh Tuhan tentang titik spiritual puncak biasanya akan mengalami masalah yang cukup besar ya, bukan hanya satu masalah ya, namun ribuan masalah ya. Namun di saat itu pula panjenengan memiliki masalah beban hidup yang luar biasa, bukan hanya satu masalah ya. Di saat itu pula banyak ya orang-orang di sekitar panjenengan, orang-orang yang jauh ya, orang yang tidak dikenal oleh panjenengan ya, bertemu, mereka curhat ya, terbuka dengan panjenengan, bahwa mereka bercerita bahwa punya masalah kehidupan yang banyak ya, itu di hadapan panjenengan. Dan orang tersebut ya ngobrol dengan panjenengan ini nyaman ya, tidak ngerti waktu ya. Ini juga salah satu ciri-ciri bahwa orang yang terpilih ya untuk diberikan keanugerahan untuk mengenal titik sumber spiritual. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, biasanya orang yang dibangkitkan ya, spiritualnya baik lahir maupun batinnya adalah secara spontan ya, yang biasanya tidak mengenal Tuhan ya. Dengan kata lain, seseorang yang dikenalkan ke titik puncak spiritual biasanya adalah selalu penasaran ya tentang Tuhan dan ingin mencari siapa Tuhan. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang dibangkitkan jiwa-jiwa spiritual. Sahabat Banyuguna dimanapun berada, itulah tadi nih penjelasan dari kami. Barangkali banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi yang percaya silakan, dan bagi yang tidak percaya tentu anggap saja sebagai hiburan tentunya. Dan dari Banyuguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banyuguna, salam rahayu-rahayu tanpa batas. Wassalam.